Di sini saya akan ingin menjelaskan tentang kajian klien gangguan penglihatan atau low vision. Berikut terdapat pengertian dari low vision. Low vision atau gangguan penglihatan rendah ini merujuk pada kondisi di mana seseorang mengalami penglihatan yang sangat terbatas meskipun telah menggunakan alat bantu seperti kacamata atau lensa kota. Kondisi ini tidak dapat diperbaiki secara sempurna dengan koreksi penglihatan biasa dan dapat mempengaruhi berbagai aktivitas sehari-hari seperti membaca, menonton, atau mengenali wajah orang. Jadi, low vision bukanlah kebutaan total, tetapi penglihatan yang berkurang sangat signifikan. Seseorang dengan gangguan ini mungkin masih bisa melihat, tetapi tingkat penglihatannya itu terbatas. Berikut ada beberapa penyebab dari low vision. Yang pertama yaitu ada degenerasi makula atau age-related macular degeneration atau AMD, merupakan penyakit yang merusak bagian tengah retina atau makula yang mengarah pada penglihatan kabur atau hilangnya kemampuan untuk melihat detail kecil. Kemudian yang kedua yaitu ada glaukoma. Glaukoma merupakan penyakit yang menyebabkan kerusakan pada saraf optik akibat peningkatan tekanan mata. Yang ketiga yaitu ada retinitis pigmentosa, merupakan gangguan genetik yang menyebabkan degenerasi progresif retina, di mana ini tuh mengarah pada kehilangan penglihatan malam dan penglihatan perifer. Terus kemudian yaitu ada katarak. Katarak merupakan kerusakan lensa mata yang menyebabkan penglihatan kabur atau buram. Kemudian yaitu ada cedera atau trauma pada mata, di mana ini mengakibatkan kerusakan pada struktur mata atau saraf optik yang berperan pada proses penglihatan. Gejala gangguan penglihatan low vision. Berikut ada beberapa gejala yang sering dialami oleh individu dengan low vision, meliputi penglihatan kabur. Yang kedua yaitu ada kesulitan melihat objek kecil seperti teks dalam buku atau layar perangkat elektronik. Kemudian yang ketiga yaitu adalah penglihatan terdistorsi atau kesulitan dalam membedakan warna dan kontras. Kemudian yang keempat yaitu adalah kesulitan mengenali wajah atau objek pada jarak tertentu. Yang kelima yaitu ada kehilangan penglihatan perifer, di mana seseorang hanya dapat melihat objek di tengah pandangan mereka dan kesulitan melihat objek di sisi. Kemudian yang terakhir yaitu adalah kesulitan melihat di tempat dengan cahaya redup seperti saat membaca di malam hari. Selanjutnya ada dampak yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu adalah orang dengan low vision mungkin kesulitan membaca buku, surat kabar, atau bahkan teks di layar ponsel dan komputer. Yang kedua yaitu pekerjaan yang memerlukan ketajaman visual seperti membaca dokumen atau menggunakan perangkat teknologi dapat terhambat. Yang ketiga yaitu kesulitan dalam melihat jalan atau rintangan dapat meningkatkan risiko cedera saat berjalan, terutama di tempat yang gelap atau tidak dikenal. Kemudian yang terakhir yaitu ada low vision ini dapat menyebabkan kesulitan dan mengenali wajah teman, keluarga, atau orang lain yang dapat menghambat interaksi sosial mereka. Berikut terdapat penanganan dan solusi untuk klien yang mengalami gangguan penglihatan atau low vision. Yang pertama yaitu alat bantu penglihatan, penggunaan kaca pembesar, lensa pembesar, atau perangkat pembaca elektronik untuk membantu membaca teks atau melihat objek kecil. Yang kedua yaitu ada teknologi bantuan seperti penggunaan perangkat seperti pembaca layar, perangkat pengubah teks menjadi suara, dan perangkat lunak untuk memperbesar tampilan di komputer dan ponsel. Yang ketiga yaitu ada latihan mobilitas dan orientasi, pelatihan tentang cara bergerak dengan aman dan efektif di lingkungan sekitar menggunakan tongkat atau alat bantu lainnya. Kemudian yang keempat yaitu ada pendidikan khusus dan dukungan psikososial, program pendidikan dan pelatihan untuk membantu penyandang low vision belajar keterampilan baru dan adaptasi, serta dukungan emosional untuk mengatasi dampak psikologis dari kehilangan penglihatan. Deskripsi karakteristik klien. Jadi klien ini bernama RA. RA ini merupakan seorang perempuan yang berusia 17 tahun yang memiliki masalah pada penglihatannya atau low vision. RA juga seorang pelajar kelas 2 SMA. RA memiliki postur tubuh dengan tinggi badan 153 cm dan berat badan 39 kg. RA memiliki warna kulit sawo matang dan selalu mengenakan hijab di kehidupan sehari-harinya. Jadi, keluhan yang dialami RA ini, dia mengalami gangguan penglihatan meskipun telah menggunakan kacamata.
Namun, penggunaan kacamatanya itu membantu sedikit memperbaiki penglihatannya. Ia masih kesulitan untuk melihat dengan jelas saat membaca atau mengerjakan tugas. Hal ini mengganggu proses belajar RA selama di sekolah. RA mengalami gangguan penglihatannya ini sejak usia 9 tahun, di mana gejalanya itu baru semakin terasa pada usia 11 tahun ketika ia mulai merasa kesulitan membaca dan sering mengalami gangguan kelelahan pada matanya. Gejala yang sering muncul yang dialami RA, yang pertama yaitu ada kesulitan membaca teks yang kecil, terutama di buku pelajaran dan di papan tulis. Yang kedua yaitu ada penglihatan kabur pada jarak tertentu, terutama saat menonton video atau melihat gambar di layar proyektor. Yang ketiga yaitu sulit mengenali wajah teman-temannya yang berada pada jarak lebih dari 2 meter. Yang keempat yaitu ada sensitivitas terhadap cahaya yang menyebabkan rasa silau ketika berada di ruangan yang terang atau ketika terpapar sinar matahari. Kemudian yang keempat yaitu sering merasa lelah mata saat membaca atau menggunakan perangkat digital terlalu lama. Analisis kebutuhan klien, yang pertama yaitu perawatan mata rutin, yang kedua melakukan pengobatan atau terapi, yang ketiga menggunakan alat bantu penglihatan tambahan, kemudian yang keempat yaitu ada kebutuhan sosial dan emosional seperti dukungan emosional dan pengembangan kepercayaan dirinya. Kemudian yang terakhir yaitu membutuhkan pelatihan untuk mengembangkan keterampilan mobilitas yang lebih baik. Adapun layanan bimbingan konseling yang tepat bagi klien, yang pertama yaitu ada konseling individu. Konseling individu ini akan memberikan ruang bagi klien untuk berbicara secara pribadi dengan konselor mengenai perasaan, tantangan, dan pengalaman sehari-hari yang terkait dengan gangguan penglihatannya. Yang kedua yaitu ada konseling keluarga. Gangguan penglihatannya ini tidak hanya mempengaruhi klien, tetapi juga keluarga. Melibatkan keluarga dalam proses konseling akan memberikan pemahaman lebih baik tentang cara mendukung klien secara emosional dan praktis. Kemudian yang ketiga yaitu ada konseling kelompok. Pada konseling kelompok ini bisa menjadi pilihan yang sangat efektif bagi klien yang ingin berinteraksi dengan individu lain yang memiliki pengalaman serupa dalam konteks gangguan penglihatan. Kemudian yang terakhir yaitu ada layanan konseling kesehatan. Pada konseling ini memberikan informasi terkait kondisi medis atau gangguan yang dialami klien. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.